Aduh. Bersumber langsung ya. Ya udah hilang. Pokoknya intinya disonansi tadi ya. Iya. Tertekan, pokoknya intinya Boy, tertekan. tertekan atau enggak ketidaknyamanan gitu. Iya, Nggak iya. nyaman. Ya udah kamu 1 sampai 5 ya, aku 6 sampai 10. Tertekan ya Allah. Berarti langsung ini aja pertanyaan lagi ya. Baik Pak, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bapak bisa merasa tidak nyaman atau tertekan pada kasus ini Pak? Pertama-tama ya pastinya saya tertekan karena apa yang tidak saya sangka-sangka ternyata ada kejadian seperti ini yang sangat memalukan. Itu yang merasa saya tertekan atau anak-anak kami merasa tertekan. Berarti ini banget ya. Iya. Lanjut yang kedua ya Pak, bagaimana Bapak bisa keluar dari lingkup ataupun dari kalimat tidak nyaman pada kasus ini Pak? Kami usahakan untuk bersabar, untuk menerima apa adanya yang telah terjadi. Kita hidup seperti biasa-biasa layaknya sebelum kejadian aja. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Jadi bagaimana peran trauma dan rasa bersalah dapat memengaruhi kondisi mental sang istri Bapak, yaitu Ibu Siti, sehingga akhirnya itu jatuh sakit secara serius, bisa dikatakan. Pertama-tama penyebab istri saya jatuh dikarenakan saat dia dikasih kewenangan untuk mengelola uang hasil kontrakan, ternyata dia gunakan dengan poya-poya, sehingga pada saat orang tuanya menanyakan uang tersebut tidak ada, dan untuk menutupi kesalahan istri saya itu dia meminjam uang pinjol yang nilainya sangat besar, yaitu 380 juta, sehingga apapun yang dia lakukan dia merasa tertekan, akhirnya depresi, terjadilah jatuh hingga saat jatuh sakit sampai saat seperti ini. Berarti saat ini tuh ibunya atau sang istri nggak bisa ngapa-ngapain? Enggak. Dia hanya seperti ya stroke, tidak bisa bergerak, apa-apa harus kita bantu. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pandangan masyarakat di lingkungan, contohnya Jalan Potos Dalam, yang biasanya merespon pada kasus perselingkuhan dan perceraian. Soal perselingkuhan, warga tidak ada yang percaya karena rumah tangga kami terlihat harmonis. Untuk perceraian sangat disayangkan, kenapa harus terjadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu Pak, apakah masih banyak tekanan sosial terhadap perempuan yang bercerai dan mengalami kejatuhan ekonomi dan kesehatan seperti Ibu Siti, sang istri Pak? Pastinya ya ada ya, tekanan atau perasaan yang tidak nyaman itu pastinya ada. Tapi semua itu berbalik karena semua itu perbuatan dan ulah istri saya sendiri. Ada 2 pertanyaan lagi ya Pak dari saya, yaitu apa dampak sosial dalam waktu jangka panjang terhadap anak-anak Bapak dari pasangan yang mengalami konflik dan pengkhianatan? Pertama-tama pastinya anak-anak sangat malu atas perbuatan yang mamanya lakukan. Dari pasangan yang mengalami konflik dan pengkhianatan. Pertama-tama ya tadi itu, anak-anak pastinya malu atas kejadian tersebut. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap pria yang memanfaatkan yang memanfaatkan terhadap sang istri Bapak, yaitu Ibu Siti, untuk pinjaman online? Saya rasa tidak, karena semua itu atas perbuatan istri saya sendiri, atas inisiatif dia sendiri, bukan dari pihak si pria ini. Oh, baik. Pertanyaan saya sudah berakhir. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke baik, saya bakal ambil alih pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya sih. Ikat aja, ikat bisa. Iya, bisa. Ini nomor berapa? 6 sampai 10. Adik, kamu kayaknya tadi yang pertanyaannya enggak Tadi kayak aktif. nanti kalau misalnya nomor 4 aku cut
Aku Iya, maksudnya, cut aja ntar. cut. Heeh. Terus dari itu udah. Kakak nomor berapa? 6 sampai 10. 6 sampai 10. Oke, sesuai ya, sesuai yang pertanyaan Iya. dikirim aja ke ibu ya. Iya. Ya, Baik Pak, selanjutnya saya bakal ambil alih pertanyaannya. iya silakan. Oke, selanjutnya apa yang Bapak rasakan saat mengetahui bahwa Ibu Siti itu menjalin hubungan dengan pria lain? Sedih dan sangat-sangat kecewa karena saya tidak menyangka istri saya yang selama ini terlihat harmonis bisa melakukan perbuatan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang mendorong Bapak untuk kembali hadir dalam hidup Ibu Siti setelah ia ditinggalkan dan jatuh sakit? Semua itu saya lakukan demi anak-anak yang butuh perhatian atas trauma yang dilakukan istri saya, yang butuh perhatian, apalagi saat ini istri saya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Yang kedua adalah saya juga tidak tega melihat mertua saya pun yang sedang stroke saat ini. Saya rasa demikian. Oke, selanjutnya saat ini bagaimana Bapak menjalani hari-hari merawat Ibu Siti? Apa saja tantangan dan harapan Bapak ke depan? Yang pertama adalah saya bagi waktu untuk mengurus istri dan mengurus anak-anak saya yang perlu perhatian. Yang kedua, harapan saya ada kesembuhan keajaiban dari Tuhan untuk kesembuhan istri saya. Bisa pulih seperti sedia kala. Oke, selanjutnya jika ada pelajaran hidup yang bisa Bapak bagikan kepada orang lain dari pengalaman ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Dalam berumah tangga, kita harus saling terbuka, saling percaya satu sama lain, berkomunikasi baik dari istri maupun dari anak-anak, itu yang utama. Oke, pertanyaan terakhir dari saya ya Pak. Mengapa Bapak memutuskan untuk melunasi utang pinjaman dari atas nama Ibu Siti, padahal bukan tanggung jawab Bapak secara hukum? Ya benar, bukan tanggung jawab. Itu harus saya lakukan demi kebaikan istri saya. Nah maka dari itu saya tidak bisa menghandle semua itu. Saya berkomunikasi dengan pihak keluarga istri saya untuk menggunakan sebagian hasil kontrakan itu untuk menyicil utang-utang istri saya sampai nanti lunas. Saya rasa demikian. Oke, untuk pertanyaannya sudah kami sampaikan. Ya, Terima kasih atas waktunya Pak. ya sama-sama. Oke. Udah. Sudah. Udah.